Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat sore, salam, puji Tuhan. Sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah keluarga. Mari kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dengan kita memuji melalui Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Kita bersama-sama mengambil saat yang teduh. Ibadah keluarga sore hari ini kita lakukan atas pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anakku, kita kembali memuliakan Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 144b, bait yang pertama. Kita menyiapkan pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Sebelum kita masuk di dalam renungan ibadah sore hari ini, kita satukan hati kita memohon bimbingannya. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kasih Tuhan begitu nyata, mulai pagi, siang, hingga sore hari ini. Tuhan selalu turut campur tangan di dalam setiap aktivitas kami. Ini semua kami yakini dalam iman percaya kami. Banyak hal dalam hidup ini yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kami memohon pengampunan. Sebentar lagi Bapa, kami menghayati atas kebenaran firman Tuhan di dalam renungan ibadah keluarga. Sekiranya mohon tuntunan dan bimbingan daripadamu. Biar kami mampu untuk melakukannya, sehingga kami boleh menerima berkat dari pribadi kita dan menjadi berkat juga untuk orang lain. Urapi setiap kami atas kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami lebih layak. Begitu pula hamba-Mu yang Engkau pakai untuk membentangkan kebenaran firman daripadamu, mohon bimbingannya atas setiap kekurangan dan kelemahan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28 yang demikian. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah suara perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika setiap orang yang percaya kepada Tuhan ingin selalu dekat dengan Tuhan, maka ada kerinduan dan haus akan firman-Nya. Sesungguhnya kalau kita mau jujur dan mau berpikir jernih, Tuhan hanya ingin selalu umat-Nya taat, setia. Di dalam diri mereka adanya pengakuan. Seringkali dalam kehidupan kita ini lupa akan Tuhan Sang Khalik dan Maha Pengampun. Malah kita seringkali bermegah dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya semua itu sangat tidak berarti bagi Tuhan. Justru banyak melahirkan perbuatan dosa. Tanpa kita sadari, dosa tanpa pengampunan dari Tuhan akan berbuah maut. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mendengarkan firman Allah dan memeliharanya jika kita hidup masih bermegah di dalam prinsip diri kita sendiri? Maka yang lahir adalah kesombongan, merasa bangga akan diri kita sendiri, kesuksesan yang ia dapatkan. Lebih-lebih membanggakan diri di dalam pelayanan, maka melahirkan kesombongan rohani, menganggap orang lain lebih rendah kualitasnya. Nah, kira-kira apa yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan? Tetapi bukan. Tuhan Yesus mengajarkan sikap yang rendah hati, tulus dan berpengharapan. Kita adanya pengakuan bahwa diri kita adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus untuk pengampunan dan penebusan. Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk orang-orang yang benar, melainkan orang-orang yang berdosa. Yang dimaksud adalah mereka-mereka yang mau mengakui bahwa diri kita adalah orang-orang yang berdosa.
seperti saya dan Bapak Ibu saat ini. Nah, dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, renungan saat ini benar-benar membuka hati kita untuk dapat menghayati dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi lagi di hadapan Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-27 yang demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Apakah salah jawaban yang muncul dari seorang perempuan tadi? Tidak salah. Sebab sebuah pernyataan yang tulus tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan hati dalam pengakuan yang sungguh-sungguh Tuhan sangat memperhatikan dan memperhitungkan. Dalam pokok renungan sebagai ayat emas sore hari ini, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah pada ayat yang ke-28. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak merenungkan kata terakhir dari firman ini, yaitu kata memuliakannya. Arti kata memuliakannya adalah dapat menjaga. Itu yang pertama. Apa yang perlu kita jaga? Kemurahan dan keutuhan akan firman Tuhan yang kita terima, sehingga tidak hanya bersaksi dengan kata, tetapi mau melakukannya dengan perbuatan. Yang kedua, dapat merawatnya. Contoh, ibarat kita menanam sebuah pohon, kita tidak hanya menanam secara asal-asalan, tetapi perlu adanya pemupukan, penyiangan dengan tujuan atau dengan harapan agar tidak ditumbuhi oleh rumput-rumput lain sebagai pengganggu. Maka tanaman tersebut bisa punya akar yang kuat dan tumbuh dengan suburnya dan pada akhirnya dapat berbuah. Begitu pula dengan iman percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kepada Tuhan Yesus, yang pada saatnya nanti pengharapan atas janji Tuhan akan kita terima pada akhirnya. Ada amin, Bapak, Ibu? Yang terakhir adalah mau melakukan atas kehendak Allah. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Apakah yang demikian kita bisa menjadi manusia yang sempurna, Pak? Jawabnya tetap tidak bisa. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Sebagai peneguhan di dalam ibadah keluarga sore hari ini, mari kita buka di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 yang demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi manusia tidak ada yang sempurna, tetapi iman percaya Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan Yesus bisa menjadi iman yang sempurna. Tuhan memberkati.
renungan yang baru kita rasakan bersama-sama, kiranya untuk menjadikan berkat dalam kehidupan. Mari kita sambut, kita memuliakan nama Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 441, bait pertama dan bait yang kelima. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghimpun persembahan bagi Tuhan dengan kita memuliakan melalui Kidung Jemaat nomor 433, bait 1 dan 3. Aku suka membaca
Kita naikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati. Sungguh Bapa, kasih Tuhan begitu nyata, biar Tuhan selalu didik hati dan pikiran kami untuk lebih mengerti dan memahami kehendak Allah Bapa yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kebenaran firman daripadamu menjadikan berkat keselamatan, damai dan sejahtera. Bapa Surgawi, dengan ungkapan syukur kami yang kita wujudkan dalam persembahan, sucikanlah Bapa di setiap cacat dan noda, sehingga layak dan berkenan di hadapan Tuhan dan berbau harum bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesulitan. Tuhan, tolonglah, berikanlah kemudahan dan kemurahan. Begitu pula juga yang sakit, tolong Tuhan Yesus sembuhkanlah dari segala derita yang dialami. Yang sengaja menjauh daripada Tuhan, tolong Tuhan kembali dalam kasih pemeliharaan Tuhan semata, sehingga kami semakin utuh, satu jiwa yang terselamatkan, nama Tuhan semakin termuliakan. Tuhan Yesus, melalui doa ini Bapa, kami teringat pada bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa di dunia yang dilanda wabah. Kami sadar Bapa semua ini karena Tuhan kurang berkenan atas kesombongan dan keangkuhan kami. Tolong Tuhan, kami undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bangsa dunia ini, untuk menerima pengampunan dan pemulihan yang berasal dari kuasa Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas pertolongan dan kemurahannya. Juga kita serahkan anak-anak jemaat milik Tuhan yang sedang studi, yang sedang bekerja, dan yang ingin bekerja. Kiranya Tuhan berkati, jauhkanlah dari segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tuntunan kasih Tuhan selalu ada. Biar karya dan rencana serta penyertaan Tuhan semata yang terjadi di dalam hidup kami. Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Kita undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan untuk mengakhiri ibadah sore hari ini. Kita memuji dari pujian Kidung Jemaat nomor 412. Kita bersama-sama menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Ku